Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, gimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Orsano bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar, Bu ya. Siap, Pak. Kira-kira ini ada yang ingin disampaikan nggak, Bu? Ada sesuatu yang mengganjal gitu, kalau ingin diceritakan. Silakan. Ada sih, Pak. Sebenarnya banyak. Tapi mungkin saya ngambil salah satu aja ya yang menurut saya ini urgent, jadinya berpengaruh ke banyak aspek. Saya kan mengejarnya di wilayah pesisir nih, Pak. Jadi orang tua murid saya itu kurang memperhatikan kondisi anaknya di sekolah. Mereka lebih memprioritaskan mencari nafkah, karena di sini mayoritasnya adalah nelayan. Jadi waktu mereka memang betul-betul banyak di dalam kegiatan cari nafkah, terutama untuk bapak-bapaknya itu ya, Pak. Nah, kadang kalau kami panggil ke sekolah itu yang datang pasti ibu-ibu. Pasti 90% itu pasti yang datang itu ibu-ibu, sedangkan bapak-bapaknya itu jarang. Padahal sebenarnya anak-anak itu kan juga butuh peran dari bapaknya gitu kan. Karena kadang mungkin beberapa anak lebih dengar omongan bapaknya daripada ibunya, seperti itu. Nah, terus lanjut, Bu. Terus kondisi ini juga di sini juga pemikiran orang tua masih banyak yang belum terbuka tentang masa depan anaknya. Jadi mereka itu hanya berpikir bahwa anaknya itu setelah lulus SMA ya kerja. Mereka sudah meyakini duluan bahwa mereka tidak akan mampu membiayai anaknya untuk kuliah, seperti itu. Dan juga akhirnya anak-anaknya itu menganggap bahwa mereka tidak perlu belajar dengan sungguh-sungguh untuk karena mereka setelah lulus hanya bekerja, tidak kuliah, seperti itu. Nah, mereka menganggap bahwa bekal di sekolah ini tidak akan mereka gunakan untuk saat mereka bekerja nanti, padahal kan tidak seperti itu. Nah, karena ini merupakan faktor-faktor yang menurut saya juga sangat berpengaruh terhadap semangat belajar anak-anak di sekolah. Jadinya apalagi anak-anak laki-laki ya, Pak, yang memang mereka itu sudah banyak yang memang juga membantu orang tuanya. Mereka pulang sekolah langsung turun ke laut, sampai malam, kadang pulangnya subuh, jadi sampai sekolah itu sudah ngantuk. Mereka membawa sisa-sisa tenaga ke sekolah, jadinya mereka datangnya cuma ke sekolah ngantuk, di saat pembelajaran itu tidak fokus. Nah, jadi ini juga merupakan penyebab semangat belajar mereka itu sangat rendah gitu. Nah, otomatis kan kalau semangat belajar anak-anak rendah, jadinya kita juga sebagai guru kayak yang sudah merancang ya? Iya, kita sudah merancang dengan semaksimal mungkin, akan membayangkan bahwa pembelajarannya nanti akan asik, akan rame, tapi karena ada beberapa anak yang seperti ini kondisinya, jadinya apa yang sudah kita rancang tuh sepertinya buyar, jadinya semangat kita juga jadinya down, seperti itu, nah, Pak. Benar sekali. Nah, itu sih, ya itu permasalahan saya, Pak. Jadi bisa saya konfirmasi, ini sebenarnya anak-anak itu seperti nggak ada motivasi belajar, bahwa mereka itu ya belajar aja, Bu ya. Iya, tanpa Pak, memikirkan itu nanti gunanya untuk apa di masa depan, kan seperti itu. Yang penting mereka sudah dapat nilai, bahkan saat ulangan itu kadang mereka ya sudah, enggak apa-apa, enggak tuntas itu enggak apa-apa, nanti akan remedi lagi. Bahkan saya baru mulai membagikan soal sudah ada yang nanya, Bu, remedinya kapan? Seperti itu.
karena mereka tahu bahwa batas remedi itu 3 kali, kalau sudah 3 kali, tidak lulus remedi itu pasti akan dituntaskan, seperti itu. Nah, jadi agak sedikit ini sih, Pak, karena mereka ya itu sih memang karena, semangat itu yang paling utama dan mereka nggak punya itu. Jadi sepertinya murid tuh kayak seperti pesimis begitu Bu ya, Iya, Pak, menjalani saja apa adanya begitu. iya. Nah, ini kita kira-kira Bu, impian Ibu itu seperti apa sih anak-anak ini nanti dalam belajar dan setelah lulus itu impiannya seperti apa sih kira-kira? Kalau saya kan, Impian Pak, idealnya itu. iya, kalau saya itu pengennya anak-anak sini tuh nanti setelah dari sini mereka bisa bersaing dengan anak-anak ada yang ada di luar, terutama yang ada di kota. Nah, karena mereka memang rata-rata eh, setelah lulus banyak yang cari kerjanya itu ke kota, tapi pada akhirnya mereka akan kembali ke sini karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Jadi Berarti sebenarnya karakter, ya Pak. ya silakan Bu, silakan. Jadi sebenarnya karakter-karakter yang pengen kita tanamkan di proses pembelajaran itu nanti akan berguna untuk mereka saat bekerja, tapi mereka menganggapnya bahwa belajar itu hanya terkait dengan materi, padahal di dalamnya kan kita menanamkan karakter-karakter di proses pembelajaran itu. Seperti itu, Pak. Jadi kita inginnya murid-murid itu punya nilai tersendiri lah ya yang nanti mereka bisa gunakan di kota Bu ya, ataupun Iya, Pak. mencari penghidupan yang lebih baik gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada nggak Bu terpikirkan langkah-langkah apa gitu atau semacam program apa yang kecil-kecilan aja supaya ada apa bayangan mereka setelah lulus SMA itu mau jadi apa, itu semangatnya di situ tuh kira-kira ada nggak Bu selama ini yang ingin dilakukan atau mungkin sudah dilakukan? Nah, kalau yang sedang berjalan ini kebetulan saya megang jadi koordinator, bukan koordinator, trainer dual track, Pak. Nah, dual track ini dia menggali keterampilan-keterampilan anak. Nah, saya kan megangnya itu bagian multimedia. Jadi saya tuh pengennya anak-anak itu ini menjadi salah satu kesempatan saya untuk mengembangkan bakat anak-anak. Setidaknya kalau mereka tidak mampu bersaing di luar di dunia kerja, mereka mampu membuka usaha sendiri. Nah, dual track ini kan melatih anak-anak, keterampilan anak-anak supaya nanti mereka itu bisa membuka usaha sendiri gitu, tidak melulunya jadi apa jadi Iya Pak. Silakan Pak Warsono. Iya Pak. Oke. Baik, mungkin silakan dilanjutkan Bu Irma. Sudah ya, Pak. sampai mana tadi ya? Sampai dual track tadi Bu, dual track. Iya. Nah, sebenarnya dual track Iya. ini, ya Pak. Sebenarnya dual track ini peluang emas sih menurut saya Bu. untuk anak, ya Pak, untuk anak-anak di sini, karena dual track ini sebenarnya hampir mengarahkan anak-anak ke apa ya? Sebenarnya bukan meng-SMK-kan anak SMA, tapi supaya anak-anak SMA juga punya keterampilan karena mereka tidak semua nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka pasti ada yang bekerja. Nah, ketika anak-anak itu tidak bisa bersaing, bukan bersaing ya Pak, mungkin mereka tidak punya ini nih untuk diatur. Mungkin mereka tidak ingin, mereka pengen bebas, mereka tidak ingin diatur.
Nah, jadi mereka punya keterampilan sendiri yang bisa mereka kembangkan setelah lulus dari SMA. Nah, saya megangnya itu kan multimedia. Multimedia itu berkaitan dengan desain grafis. Misalnya anak-anak bisa mendesain pin, mendesain muk custom, kaos custom itu dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Tapi ya itu lagi mereka ada yang memang sangat semangat dan ada juga yang hanya sekedar ikut seperti itu, Pak. Mereka belum mungkin ya memang kan hobi anak-anak minatnya itu beda-beda, sedangkan saya hanya memfokuskannya ke bagian multimedia. Mungkin mereka punya bakat yang lain. Tapi maksud saya kita tidak bisa memaksakan di suatu kondisi, kita tidak bisa memaksakan semua harus sesuai yang kita mau. Kita harus punya semangat untuk mengembangkan kompetensi kita yang lain. Sebenarnya mereka berbakat mungkin di dunia itu, cuma mereka niat semangat untuk menggalinya itu yang kurang. Nah, seperti itu. Mungkin saya nanti akan akan menggali lagi kira-kira apa sih yang harus saya lakukan supaya anak-anak ini semangatnya bisa meningkat, tidak full, saya tidak berharap yang full sekali, tapi setidaknya meningkat seperti itu, Pak. Mungkin saya juga perlu, saya kan karena saya belum pernah sih, tapi di beberapa tahun ini saya tidak memegang wali kelas, jadi komunikasi dengan orang tua itu sangat kurang. Biasanya hanya melalui wali kelas. Mungkin nanti saya bisa mungkin tidak ada salahnya ya Pak, guru mapel itu membuat grup dengan orang tua, itu mungkin boleh ya. Saya belum pernah mencoba sih, tapi saya berniat mencoba supaya saya bisa komunikasi langsung dengan orang tua tentang bagaimana anak-anaknya di sekolah, itu perkembangan anaknya di sekolah itu bagaimana, karena walau bagaimanapun kan kita memang perlu peran orang tua dalam mendidik anak. Tidak semuanya tidak harus tidak harus semuanya tidak bisa kalau hanya guru saja yang fokus ke pendidikan anak. Benar sih seperti itu. So, Pak Warsono punya saran enggak untuk kira-kira apa nih yang bisa atau Pak Warsono pernah mengalami hal yang sama, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan saya, Pak? Sebelumnya sih belum pernah ya saya mengalami hal yang seperti ini, karena kan saya di tingkat SMP ya, jadi memang belum begitu terasa Bu untuk masalah bagaimana nanti anak-anak itu nanti ke depannya mau jadi apa. Memang ini sebenarnya masalah yang sangat kompleks, kita tidak bisa menanganinya itu sendiri. Kita mungkin juga perlu berkomunikasi dengan orang tua, karena dari sinilah itu bisa komunikasi guru dengan orang tua itu sangat diperlukan, karena ini masalahnya kompleks sekali, hanya tidak hanya dari anak-anaknya tapi juga dari gurunya dan orang tuanya. Bagus sekali sepertinya Bu. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan itu ya Bu tadi, membuat grup WA ya dengan Pak, orang tua. Membuat grup WA dengan orang tua. Terus saya karena kita baru dapat ilmu nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus tentang KSE, dan belum pernah saya terapkan karena ini kan baru masuk tahun ajaran baru. Mungkin ini juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak, karena sudah dilakukan identifikasi terkait minat, profil belajar anak, kemudian kesiapan belajar. Ya, semoga itu bisa menjadi inilah Pak, salah satu strategi yang dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak di sini. Bagus sekali sepertinya Bu program yang akan Ibu terapkan nanti. Semoga nanti bisa ketemu kembali Bu dan mendengar hasilnya itu seperti apa kira-kira.
Baik, Pak, Jadi siap. dari percakapan kita hari ini Bu, gimana perasaannya Bu setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar ini? Ya, Perasaannya alhamdulillah sih Pak, lega. Setidaknya saya sudah bisa mengeluarkan nih apa yang ada, yang merupakan apa ya, unek-unek, bukan unek-unek sih, kayak beban yang sebenarnya pengen saya keluarkan tapi bingung nih saya caranya bagaimana. Nah, kebetulan kita lagi disuruh apa, dikasih kesempatan buat untuk ini ini. coaching ya, ini sudah kesempatannya. Ya, alhamdulillah lega. Semoga harapannya bisa apa, rencana-rencana yang sudah diniatkan semoga bisa berjalan dan hasilnya sesuai dengan harapan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Semoga apa yang Iya. sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita nantinya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin kita akan kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Ya, terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsono, Waalaikumsalam. ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Dari Iya. kemarin kita sudah sama-sama latihan itu kemarin. Agak sedikit grogi sih. Ya betul, karena kali ini kita dilihat oleh teman-teman ya, kalau kemarin bertiga saja jadi groginya kurang. Nah, hari ini saya juga agak grogi nih. Ya, kita lanjut yang belum selesai kemarin ya Pak. Iya. Oh boleh, silakan Bu. Jadi kita dikasih waktu, dikasih waktu lagi nih untuk berbincang-bincang hari ini. Kita lanjut yang kemarin belum selesai. Jadi gimana Pak Warsono? Apa nih yang belum tersampaikan kemarin? Ya mungkin saya sedikit mengulang lagi ya, mungkin Iya, bisa Pak. kasih berbagi dengan teman-teman ini. Saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Seringkali saya temukan tuh kalau di kelas, anak-anak itu memang semangat untuk belajar, kemudian mereka juga paham gitu pada saat mengikuti pelajaran. Kita kasih asesmen, pertanyaan-pertanyaan baik itu tertulis atau lisan, itu banyak dari mereka yang sebenarnya paham gitu pada saat itu saja. Tetapi nah kemudian kalau pembelajaran sudah selesai pada pertemuan berikutnya itu Bu, pada saat pembelajaran oke, sudah paham, sudah bagus, tapi pertemuan berikutnya kalau kita mengingatkan lagi tuh mereka seperti kayak hilang ingatan gitu, amnesia tiba-tiba gitu. Ya itu yang sering saya alami itu kalau di kelas. Jadi gimana sih caranya supaya mereka itu belajar itu bukan hanya pada saat itu saja gitu. Belajar ya bukan hanya di sekolah, tapi juga bagaimana juga di rumah mereka itu punya semangat juga untuk mengulang lagi materi-materi yang sudah dijelaskan dari sekolah. Karena ya capek-capeknya kita memberikan materi atau misalkan hafalan kata gitu, kosakata, pada saat itu hafal, tapi pada lain waktu itu mereka kayak lupakan gitu aja gitu. Ya sih seperti itu. Ya, jadi saya nangkapnya, jadi diskusi kita hari ini Pak Warsono pengen berbagi permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak atau di pelajaran Pak Warsono. Iya benar. Ya, jadi kita semoga saya bisa bantu ya Pak untuk sharing-sharing lah kira-kira solusinya bagaimana gitu ya Pak. Ya sih, semoga ada manfaatnya nanti dari pertemuan kita ini, pembicaraan ini, ngobrol-ngobrol ini
paling tidak ya saya sudah mengungkapkan gitu, siapa tahu nanti ada ilham-ilham tersendiri, inspirasi-inspirasi yang muncul dari percakapan ini. Ya, Gitu. ya sebenarnya kurang lebih sih Pak kasus dengan yang saya alami di sekolah juga seperti itu ya, sebentar. Juga seperti itu. Nah, dari permasalahan tadi, kira-kira Pak Warsono bisa ini enggak mengidentifikasi tidak penyebabnya kira-kira anak-anak kok seperti itu, karena kadang kan mungkin bisa terjadi faktornya itu ketika anak-anak di luar sekolah atau mungkin kurang. Iya bisa juga sih Bu. Ini eksternalnya, faktor eksternalnya juga pasti sangat banyak ya. Kita ketahui, kita pahami situasi sekarang tuh nggak seperti kayak kita dulu gitu. Dulu kita cari hiburan aja susahnya minta ampun. Paling cuma ada televisi atau enggak radio. Nah sekarang ini apapun itu anak-anak sudah bisa gitu cari informasi, cari hiburan itu sudah sangat gampang sekali gitu. Jadi saya rasa sih anak-anak itu kalau sekolah itu dianggap seperti beban gitu sekarang. Jadi mereka sekolah ya sekolah, mengikuti pelajaran. Tapi begitu mereka pulang ke rumah itu kayaknya mereka itu kayak burung lepas dari sangkarnya gitu Bu. Jadi begitu saja mereka terasa bebas dari kegiatan sekolah. Jadi kayaknya mereka kalau sudah sampai di rumah itu pengennya senang-senang aja. Pengennya senang-senang terus. Sekolah itu dianggap seperti sesuatu yang mengekang, sesuatu yang memberatkan gitu. Jadi kalau sudah di rumah maunya nggak mikirin sekolah lagi gitu, nggak mikirin pelajaran, nggak mau mengulang lah apapun yang dipelajari di sekolah gitu. Kayaknya sih seperti itu Bu. Jadi kondisi sekarang itu sangat berbeda. Anak-anak punya HP, hampir semua anak-anak punya HP, handphone atau smartphone di rumah, gadget dan lain-lain sebagainya. Yang itu kayaknya mendistraksi mereka supaya mengulang lagi apa-apa yang sudah dipelajari di sekolah. Nggak seperti kita dulu kan? Ya saya mungkin Bu. Iya. Dulu kan kalau di rumah kita punya di sekolah kita nyatat, kalau pulang ke rumah ya catatan itu kita baca lagi karena nggak ada yang lain gitu. Nah kalau sekarang ini wah, sepertinya sangat banyak gitu gangguannya. Nah, jadi permasalahannya ini anak-anaknya sebenarnya kurang fokus ya Pak dengan urusan sekolah. Jadi mereka menganggapnya kalau setelah jam sekolah itu dia tidak punya tanggung jawab lagi terhadap pelajaran-pelajarannya. Dia tidak mereview kembali di rumah gitu ya Pak? Iya seperti itu. Jadi kayak berbeda lingkungan, mereka juga berbeda perilaku gitu loh Bu. Modelnya kalau di sekolah ya mengikuti aturan sekolah, tapi kalau di rumah ya pengennya mereka bebas begitu. Jadi ya seperti itu keadaannya. Oke, kira-kira ada tidak Bapak sudah merencanakan tindakan atau perlakuan yang akan Bapak terapkan nih ke anak-anak yang masalah yang masalahnya tadi seperti yang Bapak ceritakan, atau Bapak misalnya pengen menyelesaikannya dengan melibatkan pihak-pihak tertentu baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira sudah ada rancangannya tidak Pak? Kalau untuk rancangan sih mungkin belum terlalu spesifik ya Bu. Saya hanya mikir seperti ini saja. Kalau kita dulu belajar itu selain di sekolah itu di rumah, ya di rumah berarti kita belajar membuka kembali buku catatan yang sudah kita buat kan di sekolah. Artinya buku catatan itu menjadi sumber belajar yang bisa kita gunakan gitu. Jadi mungkin saya berpikir begini aja,
Gimana sih kalau kita mengambil seperti kembali ke masa lalu lah. Jadi gimana caranya membuat buku catatan itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka gitu. Buku catatan itu menjadi sesuatu sumber belajar bagi mereka di rumah. Jadi buku catatan itu tuh bukan hanya dipakai di sekolah, yang mereka catat di sekolah, tapi di rumah dilupakan gitu aja, Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya mempunyai rencana sih bagaimana membuat buku catatan itu menjadi lebih menarik lagi, lebih berwarna, pokoknya sesuai dengan keinginan murid, di mana nanti murid kalau di rumah tuh pengen lihat gitu, pengen lihat buku itu gitu, pengen melihat karya dia gitu di buku itu. Jadi ini seperti itu, Bu. Jadi kita kembali lagi ke masa lalu dalam tanda kutip, artinya apa yang mereka dapatkan di sekolah itu gimana caranya supaya nggak terlupa saja di rumah, ya melalui buku catatan itu, Bu. Saya sebenarnya cari-cari sih bahan-bahan gitu kayak di IG, di Pinterest, atau di Canva gitu. Metode contoh-contoh buku catatan yang menarik itu seperti apa, bisa pakai flipbook atau itu foldables, kemudian pop up book itu yang dibuka bisa gerak-gerak, bisa keluar gitu gambarnya dalam 3 dimensi. Nah itu saya ingin membuat semacam itulah nantinya. Semoga nanti anak-anak itu kalau mereka di rumah itu saya pengen lihat lagi buku catatan saya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Iya, ternyata kasus di sekolah saya juga hampir mirip-mirip nih. Mirip ya. Malah dari strategi yang Pak Warsono pengen terapkan ini saya jadinya terinspirasi. Ya itu sih baru ancang-ancang juga, Bu, dari cari-cari. Iya, Pak. Sama nih, Pak. Saya kan biasanya iya, biasanya kan kita di pembelajaran kalau masih menerapkan sistem mencatat itu kan waktunya akan habis di mencatat itu aja ya, Pak. Jadinya kadang anak-anak mencari informasi, mengisi LKPD, tapi materinya tidak dicatat di waktu itu di buku catatan mereka. Tapi saat saya minta mereka mencatat oke, materinya yang tadi kalian sudah dapat, informasi yang kalian dapat, silakan diresum, dicatat di buku masing-masing, tapi tidak dikerjakan, mungkin ya itu karena masih sistem mencatat. Nah, tadi saya terinspirasi oleh Pak Warsono bagaimana catatan itu bisa dibuat semenarik mungkin dengan beberapa media yang tadi Pak Warsono sebutkan. Bagus sih, Pak, saya sangat mendukung. Sepertinya itu mungkin bukan mungkin ya, tapi saya optimis nih dengan strategi Pak Warsono itu pasti akan meningkatkan fokus semangat muridnya Pak Warsono supaya di rumah bisa mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Itu mungkin seperti itu sih, Bu. Rancangan dan angan-angan saya itu anak-anak itu semangat lagi gitu membuka buku catatannya di rumah. Jadi kapan lupa. Iya, Bu. Jadi kapan kira-kira Pak Warsono mulai bergerak nih menjalankan strategi yang sudah Pak Warsono rencanakan? Ya kebetulan ini kan tahun ajaran baru ya, Bu. Jadi tahun ajaran baru ini ya di sinilah saya mulai lagi. Kemarin sempat di pertemuan pertama itu saya memaparkan hal itu kepada anak-anak. Ya respon mereka sebenarnya lumayan positif karena mereka belum melihat mungkin bentuk hasilnya seperti apa. Semoga nanti dengan berjalannya waktu anak-anak akan semakin tertarik lah untuk mempercantik, memperindah catatan mereka gitu. Kira-kira ada yang Pak Warsono libatkan tidak dalam aksinya Pak Warsono ini? Misalnya Pak Warsono ajak untuk berkolaborasi nih, entah itu sama-sama menjalankan strategi ini atau hanya memantau apakah keberhasilan dari tindakan Pak Warsono, kira-kira ada tidak?
Untuk sementara belum sih ya Bu. Sementara belum, mungkin saya hanya cari-cari inspirasi dari guru yang lain. Contohnya guru seni budaya ini Bu. Guru seni budaya sekolah kami luar biasa dalam membuat hal-hal seperti itu. Saya juga terinspirasi dari beliau. Jadi mungkin kolaborasinya masih terbatas, berbagi inspirasi bagaimana cara membuat itu lebih menarik. Untuk sementara masih seperti itu. Oke, oke Pak, berarti nanti aksinya mulai dari ini ya, karena sudah masuk tahun ajaran baru, akan Bapak laksanakan mulai di tahun ajaran baru ini ya? Iya, seperti itu Bu. Oke. Ditunggu kabar baiknya ya Pak Warsono, karena saya terinspirasi juga nih pengen menerapkan. Kalau berhasil Pak Warsono terapkan, wah makin membuat saya semangat untuk menerapkan juga. Iya, semoga Bu, semoga nanti bisa dibagikan, semoga berhasil lah rancangan ini. Iya. Ditunggu informasi selanjutnya. Baik Pak, baik Bu. Baik, mungkin cukup ya Pak Warsono ya, atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah sih Bu, kayaknya sudah lega ini saya bisa berbagi dengan Ibu dan juga dengan teman-teman yang lain. Iya, oke, kalau sudah kita cukupkan mungkin ya Pak. Terima kasih sudah siap berbincang-bincang dengan saya. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga teman-teman. Saya juga mohon maaf tadi dengan gangguan-gangguan bocil. Aduh, luar biasa. Ya, baik Bu, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Kita cukupkan ya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.